Lalu timbul pertanyaan, akankah ada upaya gugatan hukum menyoal adanya putusan Kemendagri yang memutuskan bahwa 4 pulau tadi, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Kete, Pulau Lipan, Pulau Panjang sudah masuk resmi di wilayah Sumatera Utara. Kami akan langsung membahasnya bersama narasumber. Untuk awal ini kami mengundang dulu melalui sambungan daring, sudah bergabung ya dengan narasumber, dengan Senator Aceh, tepatnya anggota DPD Dapil Aceh, Azari Cage. Kemudian saya sapa juga nanti dengan Bapak Jafar Hussein ya, dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, nanti kita akan juga mencoba untuk mengundang hadir di studio nanti dengan Kepala Daerah. Ada Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton Pasaribu. Nanti kita akan hadirkan di studio dalam segmen berikutnya. Saya mau ke Anda berdua terlebih dahulu dan juga saya perlu disclaimer. Kami juga turut mengundang dari Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf, yang informasinya dari staf masih tengah ada giat dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mau ke Bang Azari terlebih dahulu. Bang Azari, melihat adanya pro kontra termasuk di Aceh sendiri, bagaimana kemudian kelanjutannya hari ini? Apakah ada langkah berikutnya, Bang Azari? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semuanya, jadi dapat kami jelaskan di sini yang bahwa setelah melihat daripada penetapan SK Menteri Dalam Negeri tersebut, yang bahwa 4 pulau tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Sumut, lalu kita dari Forbes Aceh, DPR RI dan DPD RI mengunjungi Pengkap Singkil dan mengunjungi pulau tersebut. Dan memang di sana yang bahwa dapat kita ketahui secara fakta dan bukti ada prasastinya, ada tubuhnya, ada batas wilayahnya yang dibangun oleh pemerintah Aceh pada tahun 2012. Dan dalam pertemuan di pendopo bupati tersebut di Aceh Singkil, kita juga mengundang daripada pemilik tanah. Yang dulunya pemilik tanah itu adalah sebelum pemekaran Singkil daripada Aceh Selatan, itu adalah warga Aceh Selatan. Dan surat tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Inspeksi Agraria Wilayah Aceh, yang ketua wilayahnya dulu adalah Pak Sukirman, itu pada tahun 1965, sehingga jelas-jelas yang bahwa itu memang pulau milik Aceh, dan disebutkan di situ tidak hanya 4 pulau. Ada satu lagi pulau dalam surat tanah tersebut adalah Pulau Berhan. Maka ini menjadi jelas bagi kita Aceh yang bahwa itu merupakan milik Aceh. Sebetulnya persoalan pulau ini tidak ada persoalan apapun dahulunya, karena sudah pernah terjadi kesepakatan wilayah Aceh dengan wilayah Sumut, yaitu pada tanggal 10 September 1988, yaitu antara kesepakatan Raja Ina Segar, Gubernur Sumatera Utara, dengan Ibrahim Hasan, Gubernur Daerah Istimewa Aceh. Dan setelah itu ditindaklanjuti dengan kesepakatan kedua, yaitu pada tanggal 22 April 1992, yang ditandatangani oleh Ibrahim Hasan dan juga Raja Ina Segar, dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini. Nah, ini jelas membuktikan secara historis, sejarah dan administrasinya, serta kesepakatan yang mengikat kedua pihak, yang bahwa pulau itu memang milik Aceh. Dan setelah kami, silakan dilanjutkan sebelum saya potong nanti. Ya, dan kita terjun ke sana bukan hanya berbicara berdasarkan data dan bukti, juga melihat langsung ke pulau tersebut. Setelah kita melihat ke sana dan duduk dengan pemerintah Aceh Singkil, kita menghubungi Biro Pemerintah Aceh, kita menghubungi Sekda Aceh, kita menghubungi Gubernur Aceh, kita sepakat satu sikap yang bahwa menolak SK Menteri Dalam Negeri, dan ini akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, DPR RI dan DPD RI terhadap mempertahankan pulau tersebut. Dan dalam waktu dekat, kami DPR RI dan DPD RI akan menggelar rapat dengan pemerintah Aceh, akademisi, pemilik tanah, dan stakeholder yang mengetahui sejarah
daripada batas-batas wilayah Aceh dan sejarah tentang masalah pulau tersebut. Sehingga langkah-langkah selanjutnya bisa kita lakukan untuk mengembalikan pulau tersebut kepada pemerintah Aceh. Dan saya ingin mengingatkan satu lagi di sini. Ini jangan sampai terulang. Aceh dulu pernah dileburkan ke dalam Provinsi Sumut pada tahun 1950. Yaitu sebetulnya batas Aceh dulu adalah sampai Gebang, yaitu Pangkalan Susu, Pangkalan Berandan itu milik Aceh. Setelah Aceh dileburkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara, maka lahirlah pemberontakan DITI pada tahun 1953. Setelah tahun lahirnya pemberontakan DITI tersebut, sehingga lahirlah perjanjian damai, sehingga Aceh kembali ke wilayah Republik pada tahun 1962, sehingga nama Aceh berubah menjadi Daerah Istimewa Aceh. Yang anehnya, setelah Aceh itu kembali ke dalam wilayah Republik Indonesia dan menjadi wilayah provinsi Daerah Istimewa Aceh, wilayah Aceh hilang. Berandan dengan Pangkalan Susu masuk ke Sumatera Utara. Yang sebagaimana kita ketahui, yang bahwa Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu itu adalah daerah minyak dan gas. Sehingga jangan sampai hal tersebut terulang. Kita Aceh ini sudah sangat damai, sangat nyaman, sangat bersabar, dan melakukan damai, sehingga tidak ada lagi kisruh-kisruh dan konflik-konflik yang terjadi di Aceh. Tetapi jangan sampai juga dengan keadaan yang seperti ini, kami sudah ikhlas menerima, Aceh dizalimi terus-menerus. Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Dan saya ingin menanggapi terhadap kedatangan daripada Bobby, Gubernur Sumatera Utara yang menjumpai Mualim atau Gubernur Aceh di Pendopogo, yang mengajak kelola bersama keempat pulau tersebut. Di sini ingin saya tegaskan yang bahwa ketika pulau kita, tanah kita, harta kita diambil oleh orang, lalu orang lain tersebut datang ke kita mengajak mengelola bekerja sama terhadap harta kita yang diambil tersebut. Apabila kami mau, hanya pikiran orang gila saja yang mau pulau kita, hak kita mengelola dengan orang lain. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya ke Pak Jafar. Pak Jafar, melihat SK Kemendagri yang terbaru ini, apakah ini SK yang klaim sepihak kah, melibatkan kedua belah pihak? Karena kalau dari Pak Tito Karnavian mengklaim, Pak Jafar, sudah ada kesepakatan 4 pemerintah daerah, baik itu Aceh termasuk Sumut, untuk batas darat. Tapi kalau batas laut masih belum. Apakah ini memang klaim sepihak dari Tito atau bagaimana, Pak Jafar? Baik, terima kasih. Mungkin saya secara umum dulu sebelum menjawab pertanyaan. Tentu kalau kita berbicara tentang penegasan batas daerah, itu ada pedomannya. Tidak boleh terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam administrasi pemerintahan, terutama dalam penyelesaian batas daerah, itu harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Semua pihak tentu harus ikuti ketentuan Permendagri. Dalam Permendagri itu ada 3 hal yang menurut saya sangat penting untuk kita pedomani. Yang pertama adalah dokumen penegasan batas daerah itu ada peta rupa bumi Indonesia dan peta topografi Angkatan Darat. Kemudian ada kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat oleh Pemda yang berbatasan. Dan yang ketiga, survei lapangan. Dari ketiga dokumen ini menunjukkan bahwa keempat pulau itu masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Yaitu yang pertama, di dalam peta topografi Angkatan Darat atau disebut dengan peta Topak tahun 1978, di situ tegas di lampirannya itu menunjukkan keempat pulau itu masuk wilayah Provinsi Aceh. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Pak Azhari tadi, ada kesepakatan antara Gubernur Raja Inal Siregar dari Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Ibrahim Hassan dari Provinsi Aceh yang menyatakan keempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh. Yang ketiga, survei lapangan. Ini sudah dilakukan oleh tim Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara. Di situ juga menunjukkan bahwa data lapangan, berdasarkan data lapangan dan dokumen-dokumen yang ada menunjukkan ke 4 pulau itu masuk wilayah Aceh. Jadi berdasarkan
ketentuan yang ada ya sesuai dengan Permendagri tersebut, keempat pulau itu masuk wilayah Aceh. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, apakah Menteri Dalam Negeri menyatakan secara sepihak? Ini dapat kami sampaikan bahwa sejak awal, sejak orde lama, mungkin sejak masa penjajahan dulu, keempat ini dikelola oleh masyarakat dan berdasarkan dokumen dari Inspeksi Agraria tahun 1965, kemudian IPEDA tahun 1974 juga masuk wilayah Aceh. Kemudian kami sudah, saya kebetulan pada saat itu juga masuk dalam tim penyelesaian batas daerah dari pemerintah Provinsi Aceh. Anda terlibat langsung begitu ya. Sebelum Anda jelaskan lebih lanjut, kami harus jeda. Mohon maaf Pak Jafar, kami akan kembali ke Anda Pak Jafar. Termasuk Pak Azari, karena kita harus jeda iklan, termasuk juga nanti akan mengundang Bupati Tapanuli Tengah yang resmi sudah diklaim sebagai daerah resmi mereka untuk 4 pulau ini, Pulau Magang besar, kecil, Lipan termasuk Panjang. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap sama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami masih bersama narasumber pemirsa dengan dua narasumber kami sambungan daring untuk membahas tema tiba-tiba ada polemik ya, perpindahan 4 Pulau Aceh ke Sumatera Utara berpindah tangan. Kami masih bersama dengan sambungan daring dengan Bapak Azari Cage, anggota DPD Dapil Aceh, kemudian Bang Jafar Hussein, dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Bapak-bapak, kita lanjutkan sembari menunggu nanti hadir di studio dengan Bupati Tapanuli Tengah yang tengah macet di jalan. Kita masih ke Bapak Jafar terlebih dahulu. Tadi Anda sempat terputus karena ada jeda iklan, Pak. Silakan dilanjutkan tadi pembahasan Anda. Baik, jadi kalau kita mengacu pada Permendagri tersebut, tentu dalam penentuan batas daerah itu yang pertama sekali berdasarkan dokumen, yang kedua berdasarkan kesepakatan, yang ketiga berdasarkan survei lapangan. Tentu kalau Mendagri menetapkan batas suatu daerah tidak berdasarkan ketiga aspek tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa keputusan Mendagri itu tidak sesuai dengan Permendagri itu sendiri. Dan dalam hal ini kalau misalnya dikatakan bahwa ada kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di dalam kesepakatan itu pada tahun 1992, 4 pulau itu masuk wilayah Aceh. Kemudian kalau pada tahun 2022 dalam penyelesaian batas darat, pada saat itu memang beberapa segmen batas darat antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan oleh tim penanganan batas dari kedua provinsi. Semuanya sepakat dan pada saat itu sebelum kesepakatan final tentang batas darat, kami dari tim tapal batas pemerintah Aceh menyampaikan kepada Direktur Batas Daerah dan Toponimi agar Direktur Batas Daerah dan Toponimi agar sekaligus diselesaikan dengan batas laut. Tetapi pada saat itu beliau Pak Sugiarto menyampaikan bahwa batas laut tidak bisa kita selesaikan karena itu di direktorat lain, bukan Direktorat Batas di Darat. Jadi pada saat itu tidak ada kesepakatan apapun dan tidak ada pembahasan apapun tentang batas laut. Kemudian setelah batas darat selesai, pemerintah Aceh menyampaikan surat kepada Mendagri untuk memfasilitasi penyelesaian batas laut. Dan itu dilakukan di tahun 2021, kemudian di tahun 2022. Berdasarkan surat dari pemerintah Aceh tersebut, yang pertama Mendagri memfasilitasi rapat antara kedua pemerintah provinsi beserta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang juga dihadiri oleh berbagai lembaga dan kementerian terkait. Di dalam rapat itu tim pemerintah Aceh menyampaikan berbagai dokumen yang sangat mendukung bahwa keempat pulau itu masuk wilayah Aceh. Namun di sisi lain tim dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dokumen dan hanya menyampaikan bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh pada tahun 2009 yang mana koordinatnya tidak seperti yang sebenarnya dan terhadap klarifikasi tahun 2009 itu sudah diklarifikasi pada tahun 2017 yang menyampaikan koordinat yang sebenarnya. Dan rapat itu tidak mengambil keputusan apapun. Kemudian dilanjutkan rapat berikutnya yang difasilitasi oleh Kementerian Polhukam di Bali.
di dalam rapat tersebut juga tidak dibuat kesepakatan, tidak ada kesepakatan pemerintah pusat akan mengkaji lebih lanjut dan tidak ada kesepakatan untuk menyerahkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk memutuskan. Jadi saya pikir demikian. Berarti tidak ada penandatanganan begitu ya Pak? Karena klaim dari Pak Tito, Pak Mendagri sudah ada tanda tangan kesepakatan antara 4 Pemda, baik Aceh maupun Sumatera Utara untuk batas darat. Tapi kalau untuk batas laut belum. Ini klaim Batas darat sudah, semuanya sudah. klaim sepihak saja atau bagaimana? Untuk batas darat, semua segmen batas darat itu sudah diselesaikan dan sudah keluar peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena untuk batas itu ada Permendagrinya. Untuk laut tidak. Baik, berarti benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Tito. Saya ke Bang Azhari. Bang Azhari, apakah dibuka ruang dialog setelah SK ini diluncurkan, dikeluarkan, baik itu dari Kementerian Dalam Negeri membuka ruang dialog untuk Pemda Aceh termasuk senator atau tidak ya? Ya, masalah dialog itu sah-sah saja. Yang namanya juga kita melakukan perundingan ataupun pembahasan kembali. Kita bagi saya sebagai senator dan juga anggota DPR dan DPD RI yang tergabung dalam Forbes, kalau masalah dialog, diskusi kembali tentang masalah wilayah tersebut, pulau tersebut, itu sah-sah saja. Tapi yang penting yang perlu diingat adalah Aceh itu mempunyai dokumen lengkap. Baik. Dan itu tidak dimiliki oleh pemerintah Sumatera Utara. Sehingga sebetulnya persoalan ini tidak ada persoalan sebetulnya. Baik. Karena penandatanganan apapun oleh pemerintah Aceh, waktu itu juga saya menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR Aceh, saya mengetahui betul pemerintah Aceh tidak menandatangani apapun dokumen tentang masalah penyelesaian pulau tersebut. Yang ada adalah di darat. Maka dalam hal ini kita mengharapkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, jangan ini akan Aceh dengan Sumut, ini kan tidak ada persoalan apapun sebetulnya. Janganlah gara-gara keputusan ini membuat konflik antara Aceh dengan Sumut. Jadi intinya yang bahwa juga kita bisa ketahui bersama, anggota DPR RI, politisi dari Sumatera Utara juga mendukung dan menyatakan bahwa itu benar pulau-pulau tersebut ada milik Aceh. Baik, kita dulu Bang Azhari karena kita harus jeda terlebih dahulu, nanti bisa Anda elaborasi lebih dalam. Mohon maaf, kita harus potong ini karena harus jeda terlebih dahulu. Nah, nanti akan kembali ke Anda termasuk Pak Jafar dan juga menghadirkan Bang Masinton Pasaribu selaku Bupati Tapanuli Tengah. Tetap bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom. Pak Sukirman, dan dulu memang untuk warga Aceh Selatan, karena memang Aceh Singkil belum mekar daripada Aceh Selatan. Dan ini merupakan bukti-bukti yang nyata, yang tidak bisa kita pungkiri, yang bahwa itu pulau tersebut merupakan hak Aceh dan milik Aceh. Dan tidak ada yang disebutkan itu nama lain. Memang pulau itu, kalau di dalam bahasa Aceh disebut Pulau Mangkir Cut, Pulau Mangkir Raya, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Terima kasih. Respon Bang Masinton, ada prasasti dari Aceh berada di Pulau Lipan juga. Iya, tentu ini kan kita juga nggak mau berpolemik ya. Ini masih dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Nah tentu kami menghormati klaim tersebut dan tentu bagi kami juga kami nggak ingin merebut apapun karena memang ini kita berada dalam satu bingkai negara yang sama. Gitu. Nah tentu kami menghormatin tentang apa klaim teman-teman saudara-saudara di Aceh. Nah tentu sebenarnya ini kan bisa diprosesnya adalah di kementerian. Kita berada dalam satu pemerintahan yang sama seperti itu ya. Untuk dimusyawarahkan, didialogkan kembali ataupun nanti juga bisa melalui mekanisme hukum, gugatan, petun dan lain sebagainya. Artinya sarananya itu tersedia agar ini tidak menjadi polemik. Dikira kita mau rebut-rebutan pulau nih. Kesannya kayak berbeda-beda begitu. Nah ini kan persoalan administrasi yang memang pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya. Nah tentu bagi kami adalah baik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan teman-teman di Provinsi Aceh maupun pemerintah Kabupaten Singkil, kami intinya adalah kalau nanti dipanggil Menteri Dalam Negeri untuk duduk bersama, ya kita duduk bersama ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini agar tidak menjadi polemik ya, terutama di antara masyarakat karena semua ini bersaudara.
teman-teman Mama kami yang berbatasan langsung dengan teman-teman di Kabupaten Singkil, yaitu juga secara kultural, ya yang juga adalah sama dengan masyarakat Tapal Tengah. Demikian juga sebaliknya. Jadi bagi kami adalah meletakkan ini dengan kerangka dialog, musyawarah ya antar pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Ini menjadi jalan yang lebih baik menurut saya ketimbang ini menjadi polemik yang seakan-akan kita jadi kayak rebut-rebutan gitu loh. Jadi saya menghormati semua pendapat, baik itu tadi teman-teman dari Aceh, baik itu masyarakat, pemerintah. Nah, agar ini kita dudukkan sama-sama. Baik, saya ke Pak Jafar. Pak Jafar, ada kemungkinan dibuka ruang dialog antara kedua belah pihak, baik itu Sumatera Utara dan juga Aceh. Melihat kemudian langkah berikutnya, apakah ada upaya gugatan hukum yang akan ditempuh oleh para tokoh adat, termasuk juga dari Pemda Aceh? Anda melihatnya bagaimana kemudian kelanjutannya, Bang Jafar? Baik, jadi saya mungkin sedikit tambahan informasi. Yang pertama memang tadi Pak Masinton sudah menyampaikan sejak 2013 itu sudah diatur dalam Perda tentang RT RW. Dan tentunya Perda RT RW Kabupaten Tapanuli Tengah itu dilakukan setelah adanya klarifikasi dari pemerintah Aceh yang salah tentang titik koordinat 4 pulau itu. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. Jadi undang-undang ini tentu kedudukannya lebih jauh di atas Perda atau kanun kalau di Aceh Singkil ya. Jadi di dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 99, keempat pulau itu masuk dalam wilayah Aceh Singkil. Jadi menurut saya itu jauh sebelum 2013 dan dalam regulasi yang lebih tinggi sudah menetapkan bahwa itu masuk dalam wilayah Aceh Singkil. Yang kedua, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Masinton. Sebenarnya masalahnya ini adalah ada di Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan keputusan. Sedangkan kedua provinsi dan kedua kabupaten kota yang berbatasan itu menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi dan dikeluarkan keputusan tentang batas di darat maupun di laut. Jadi oleh karena itu kita mendorong ya, saya secara pribadi juga mendorong Kementerian Dalam Negeri agar secara optimal melakukan memfasilitasi dan memfasilitasi pertemuan dan menetapkan status atau batas wilayah keempat pulau itu sesuai dengan Permendagri 41 2017, yaitu ada peta topat tadi, ada kesepakatan, ada survei lapangan. Jadi tentu semuanya mengacu kepada Permendagri itu sendiri. Oleh karena itu saya sepakat. Sedangkan apakah perlu dilakukan upaya hukum? Saya pikir upaya hukum dalam hal sengketa antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menurut saya tidak etis dari segi tata pemerintahan. Ya. Karena pemerintah daerah menggugat pemerintah pusat ke PT UN menurut saya tidak etis. Tidak etis begitu, Bang Azari. Ini bagaimana kemudian? Tidak etis kalau menggugat ke Petun? Tidak akan ke Petun kan? Ya, yang pertama kita tentu melakukan langkah-langkah dialog, diskusi, membicarakan kembali, itu yang pertama kan. Dan itu yang pertama. Dan tentu dalam hal ini pemerintah Aceh yang paling depan, yang berdiri di depan kan dalam mengusahakan hal ini. Kami senator dan DPR RI berada bersama-sama dengan pemerintah Aceh. Maka dalam hal ini saya pikir kita akan melihat ujungnya bagaimana. Kalau berbicara tentang masalah batas wilayah, kan ini sekarang kan lagi berpolemik memang. Batas desa dengan desa, batas kabupaten dengan kabupaten, batas provinsi dengan provinsi juga kan itu perlu diatur, perlu diluruskan. Tapi kalau bagi saya, kalau menyangkut dengan kepentingan Aceh, saya tidak, karena saya wakil daerah dari Aceh, tidak ada berpikir masalah etis tidak etis. Yang penting yang hak Aceh harus kembali ke Aceh. Hak Sumatera Utara menjadi hak Sumatera Utara. Kan gini kan berbicara dengan batas dan hak-hak. Begitu, Bang. Bang Azari ke Bang Masinton juga. Saya ke Bang Masinton terlebih dahulu. Kalau ini kan melihat potensi sumber daya alamnya cukup menggiurkan ya, potensi ada kilang minyak, ya, potensi minyak dan juga gas. Jadi bagaimana kemudian apakah nanti ada upaya saling bagi hasil Aceh dan Sumatera Utara melihat 4 pulau ini? Iya, tentu pertama itu tadi ya, jalan musyawarah dialog menurut saya langkah hukum itu ya upaya yang
ya kalau nggak ada titik temu lah itu, artinya sarananya disediakan. Tapi tentu kita mengedepankan musyawarah dan dialog tadi. Meskipun itu mungkin prosesnya panjang, tapi kita saling mendengar ya dan saling bisa memahami keinginan dari masing-masing daerah. Nah tentu menurut saya pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat harus segera memfasilitasi. Nah kemudian agar ini tidak menjadi persoalan yang menjadi polemik nih di bawah gitu ya masyarakat. Nah tentu ya di sana katanya ada memang potensi cadangan blok migas apa segala macam. Eksplorasi gas. Iya, ini kan kewenangannya di pemerintah. Bahwa apakah nanti pengelolaannya itu bersama-sama antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, baik Sumatera Utara dan Aceh, itu monggo saja. Artinya itu sama-sama bisa dikelola. Toh ini kandungan yang memang ada di dalam perut bumi kita seperti itu. Nah tentu bagi kami adalah agar ini tidak menjadi polemik sentimen-sentimen muncul sentimen-sentimen kedaerahan seperti itu. Kesannya kita kayak berbeda-beda, tidak berada dalam satu bingkai NKRI yang sama gitu. Nah ini yang menurut saya harus bisa diselesaikan secara elegan. Maka kami sangat berharap dengan pemerintah pusat juga agar bisa cepat memfasilitasi musyawarah dan dialog ini agar diambil titik di mana nih perbedaan-perbedaan selama ini, di mana ini letak kepastiannya begitu. Nah tentu bagi kami sebagai pemerintah kabupaten apapun itu keputusannya pasti kami akan jalankan. Seperti itu, Bu. Baik. Setidaknya kami juga harus mengundang Bupati Singkil lebih kita untuk lebih jelas bisa berhasil untuk dihubungi, termasuk Pak Gubernur Aceh. Saya minta juga closing statement dari Bang Azhari. Kedepannya bagaimana Bang dengan melihat potensi kekayaan alam yang cukup banyak juga di 4 pulau ini? Ya, bagi saya yang pertama adalah menentukan dulu masalah batas wilayah ini, mengembalikan dulu pulau ini ke Aceh. Setelah itu selesai dilakukan masalah pembicaraan kelola bersama dan segala macam itu silakan dilanjutkan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara. Dan dalam hal ini saya sepakat dengan Bang Masinton, kita duduk musyawarah, diskusi, mencari solusi yang terbaik agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak melahirkan polemik yang baru. Kesalahan ini sebetulnya berada di pihak Kementerian Dalam Negeri. Karena setelah lahirnya keputusan SK tersebut yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara, disinilah terjadi timbul polemik. Padahal di dalam beberapa kali rapat antara pemerintah Aceh dengan Kemendagri dan pemerintah Sumatera Utara tidak ada yang menyatakan kesepakatan teken meneken yang bahwa 4 pulau itu masuk ke wilayah Sumatera Utara. Yang ada adalah batas darat. Mungkin ini harus menjadi perhatian dari pihak Kemendagri agar persoalan ini cepat selesai, agar masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara yang dulunya dan saat ini juga masih harmonis, saling bersaudara, tidak timbul konflik-konflik yang tidak kita inginkan. Begitu saja Bang, terima kasih. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Karena sedianya kami juga mengundang Pak Masinton, Bang Azhari juga menyafar ke dialog ini dengan Pak Wamendagri, tapi tidak direspon karena kesibukan, kemungkinan besar. Untuk menjelaskan duduk perkara bagaimana kemudian kelanjutannya. Karena ini Kemendagri harus memfasilitasi begitu ya, tidak terjadi konflik berkepanjangan. Sepakat ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih untuk waktu berdua. Bersama daring ada Bang Azhari Cage, anggota DPD Dapil Aceh, Bang Jafar Hussein, dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, dan juga di studio hadir bersama kami di newsroom Bang Masinton Pasaribu, selaku Bupati Tapanuli Tengah. Renov, terima kasih Pak Jafar, Pak Sidik. Selamat sore Bapak-Bapak, Bang Masinton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.